Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Andrea. Saya dari kelas E3 dengan NPM 101200416 dari Prodi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ita Suryanita, di mana tugasnya adalah menjelaskan salah satu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan saya memilih materi tentang penganggaran. Lalu, apakah penganggaran itu? Nah, yang akan pertama kali kita bahas yaitu tentang pengertian penganggaran. Penganggaran menurut Supriyono di tahun 2002 merupakan sebuah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan dalam ukuran kuantitatif lainnya. Nah, penganggaran ini pun bisa disebut sebagai rencana kerja. Rencana kerja yang disusun secara teliti, yang didasarkan dari pengalaman di masa lalu dan peramalan di masa yang akan datang. Penganggaran ini pula bisa disebut sebagai petunjuk bagi staf untuk mengerjakan pekerjaan mereka ke depannya. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena laba yang akan dicapai ditentukan dari penganggaran sebelumnya. Dan yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini mengacu pada kendala pengeluaran karena keterbatasannya ukuran pendapatan. Nah, jadi pengeluaran perusahaan harus dalam batas yang ditentukan oleh garis anggaran sebelumnya. Dalam pembuatan anggaran perusahaan itu harus sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai tujuan tertentu. Perusahaan harus pintar membaca situasi. Misalnya nih di kondisi pandemi kemarin, berarti kan banyak orang yang membutuhkan masker karena kita diwajibkan untuk memakai masker. Makanya perusahaan masker akan memproduksi masker lebih banyak. Dia meramalkan untuk 1 tahun ke depan barang yang dia keluarkan akan banyak dibutuhkan masyarakat. Makanya anggarannya pun diubah dari yang sebelumnya misalnya perusahaan hanya memproduksi 10.000 masker, saat kondisi pandemi kemarin bisa 2-3 kali lipat. Maka anggarannya pun diubah. Karena produksi yang naik, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan pun naik. Nah, dalam pembuatan anggaran tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi tertentu. Misalnya, adanya perubahan di kebijakan pemerintah, di mana pajak naik dan membuat bahan baku juga ikut naik gitu. Jadi sebagai perusahaan kita harus bisa mengatur anggaran tersebut sesuai dengan kondisi di masa yang sedang dialaminya. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis penganggaran. Jenis-jenis penganggaran yang pertama berdasarkan isi anggaran, yang meliputi dari anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Anggaran laba rugi didukung oleh berbagai anggaran penunjang, seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, BOP, dan anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran neraca pula didukung oleh berbagai anggaran penunjang juga seperti anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran aktiva tetap, dan anggaran hutang. Jenis anggaran selanjutnya berdasarkan jangka waktu, yang meliputi dari anggaran strategi dan anggaran taktis. Anggaran strategi yaitu anggaran dalam jangka panjang yang berisikan hal-hal yang bersifat umum seperti kebijakan perusahaan dalam jangka yang panjang. Lalu ada anggaran taktis. Anggaran taktis ini yaitu anggaran operasional dan bersifat pendek seperti anggaran periodik yang disusun untuk satu periode tertentu. Dan anggaran kontinu yang disusun untuk jangka waktu yang sangat pendek seperti 3 bulan, 5 bulan atau disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu. Jenis penganggaran yang ketiga yaitu berdasarkan segi kelengkapan, yang terdiri dari anggaran komprehensif dan anggaran finansial. Nah, anggaran komprehensif yaitu disusun secara lengkap dan menyeluruh yang meliputi seluruh aktivitas dan kegiatan perusahaan, seperti marketing, produksi, dan keuangan. Lalu anggaran parsial. Anggaran parsial yaitu anggaran yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas. Jadi anggaran parsial ini hanya meliputi beberapa bidang tertentu saja, seperti keterbatasan dana atau kurangnya tenaga ahli. Jenis yang terakhir itu berdasarkan fleksibilitas, yang terdiri dari anggaran tetap dan anggaran variabel.
Anggaran tetap yaitu disusun berdasarkan satu tingkat kapasitas tertentu, sedangkan anggaran variabel yaitu suatu anggaran yang disusun berdasarkan atas interval atau beberapa kapasitas tertentu, di mana berbagai tingkat kapasitas tersebut mungkin digunakan dalam perusahaan. Dan ada yang dinamakan peramalan penjualan. Peramalan penjualan merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan kita jual sesuai dengan kondisi tertentu gitu, kondisi saat itu gitu. Ini bisa dibuat dari data yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi gitu. Saat kita mempunyai tujuan, perusahaan mempunyai tujuan, berarti kita harus bisa memperkirakan nih apa saja yang harus kita lakukan ke depannya. Dan ada anggaran produksi. Apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan, dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir pada periode tertentu. Nah, lalu ada kebijakan persediaan. Manajemen persediaan adalah kontrol atas segenap aktiva yang merupakan produk perusahaan yang diperjualbelikan dalam operasi sehari-hari. Persediaan itu meliputi dari persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Manajemen persediaan ini menjadi sangat penting karena akan menentukan besarnya investasi yang akan ditanamkan agar pengelolanya menjadi efektif. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.